sekarang masih ini aja sih, masih diobservasi karena ngelihat mungkin tensinya babang ini emang yang masih suka naik turun gitu. Jadi kalau untuk overallnya alhamdulillah sudah baik, semuanya udah stabil. Gimana kondisi hari ini untuk pastinya sendiri? Ya, alhamdulillah ini berarti hari ke-7 ya. Hari ke-7 Bang Indra sudah memperlihatkan perubahan yang sangat signifikan. Dia mulai ngobrolnya juga udah mulai enak, udah nggak yang mungkin kalau kemarin-kemarin kan masih agak sedikit terbata-bata walaupun jelas gitu ya. Tapi hari ini udah enak banget ngobrolnya, bercanda-bercanda, terus kayak ngingetin kegiatan-kegiatan apa yang pernah dulu kita nih adik-adiknya atau sama abangnya dulu waktu kecil tuh sering apa kayak gitu-gitu. Nah dia malah bercanda-bercanda kayak gitu. Dan untuk Masih suka lupa-lupa kecil nggak, Mas? kalau itu sekarang sih saya sih belum lihat ya. Kayaknya sih nggak ada deh, alhamdulillah. Kalau untuk hasil MRI-nya sendiri, Mas? Baik, hasil MRI-nya tadi udah dikasih tahu juga sama Dila dan ini dokternya itu bilang hasilnya baik gitu. Dan sekarang memang masih diupayakan itu untuk mungkin mengeluarkan sisa-sisa darahnya ya, itu aja sih. Mas, ini kan itu maksudnya matanya tidak ada masalah. Betul, nggak ada itu. Betul, dari hasil MRI-nya itu menunjukkan perkembangan yang sangat baik dan tidak ada kendala gitu, nggak ada masalah lah kayak gitu. Jadi so far semua hasil MRI-nya nggak ada masalah? Nggak ada. Saat ini apa Mas? Lagi tindakan apa sekarang? Sekarang masih ini aja sih, masih diobservasi karena ngelihat mungkin tensinya babang ini emang yang masih suka naik turun gitu. Jadi kalau untuk overallnya alhamdulillah sudah baik, semuanya udah stabil. Hasil MRI-nya baik-baik aja? MRI. MRI Ya, MRI-nya baik-baik saja alhamdulillah. Mas, Nggak ada. kan melihat di Instagram ya kalau Mbak Dila sendiri sudah menjual cincin nikah dan tas pribadinya. Itu gimana sih, Mas? Kalau itu saya malah belum tahu. Depan kamera. Iya, kalau untuk itu aku belum tahu nih malah sudah menjual apa tadi? Cincin, tas. Baik, ya nanti mungkin bisa Dari saya Mbak Dila tanya. juga Nanti nggak ada coba omongan ditanya. apa-apa ya, Mas? Tanggapan apa gitu nggak buka omongan dari Mbak Dila? Kembali lagi tadi yang kalau saya pribadi lebih fokus ke kesembuhannya. Jadi kalau nanti saya tanyakan hal-hal yang seperti itu, takutnya malah membuat drop atau apa. Jadi biar fokus aja lah sama kita mau apa, mau ngelakuin apa, nih tindakannya gimana, kesembuhannya seperti apa. Gitu. Kalau anak sendiri, Mas, kan katanya udah kangen nih ya, karena Mbak Dila juga belum pulang-pulang ke Iya. rumah. Itu sekarang sama siapa anak-anak, Mas? Anak-anak sekarang masih sama oma. Mamanya Mbak Dila. Mamahnya Mbak Dila, betul. Tapi Pernah untuk video call gitu nggak Mas sama Mas Bekti anak-anaknya? Mungkin pernah ya, tapi kalau saya ngelihat langsung sih belum pernah lihat sih. udah ada tanda-tanda bakal pindah ke rawat inap belum, Mas? Insya Allah mudah-mudahan dilihat kalau memang semakin baik maka semakin cepat pindah ke ruang rawat inap. Mas, rencana untuk penggalangan dana itu gimana? Kenapa tuh? Penggalangan dana Mas? Dan kontroversinya Itu banyak. menjadi kontroversi Mas? Ya baik, kalau untuk penggalangan dana nanti mungkin bisa ditanya langsung sama Kak Dila ya, karena kan itu keputusannya dari Kak Dila nih, karena memang dia sama Indra lah yang lebih tahu masalah ekonomi keluarganya. Tidak pernah dirundingkan ya Mas sama Mas? Kenapa? Tidak pernah sama keluarga. Itu sih cuma terucap pernah gitu, tapi kalau berunding gitu belum. Berarti itu ide siapa? Kalau itu nggak tahu saya. Untuk idenya maksudnya yang mencetuskan atau ada yang ngasih ide ke beliau gitu ya kan saya nggak tahu. Artinya baru sekedar wacana atau gimana? Iya. Mas Cipta, dengan adanya niatan penggalangan dana itu terkait ada dua hal. Yang pertama soal asuransi yang belum, artinya masih ditolak ya sama pihak asuransi, dan yang kedua soal kabarnya biaya rumah sakit yang semakin membengkak mencapai 500 juta, apakah itu dibenarkan? Ya, biaya rumah sakitnya sendiri mungkin yang saya dengar desas-desusnya juga ya, itu katanya udah sampai 500-600. Tapi kalau untuk angka pastinya saya sendiri sampai saat ini belum ada kesempatan untuk bertanya nih ke bagian administrasi mungkin atau apa. Karena kan angka itu akan terus bertambah ya sesuai dengan obat apa yang akan dipakai lagi dan segala macam gitu. Kalau menurut Mas Cipta tentang pro kontra penggalangan dana ini gimana? Pro kontranya kalau menurut saya pribadi gitu ya pasti apapun yang kita lakukan pasti akan ada pro dan kontra gitu ya. Jadi kalau memang yang sudah membantu ya saya ucapkan terima kasih banyak. Bagi yang ini
misalnya mengkritik, ya saya juga berterima kasih juga untuk ada kritik dan saran. Kemudian banyak kok itu teman-teman yang justru malah ada yang saran pakai BPJS, kemudian atau ada rumah sakit yang lebih ini gitu. Itu pun kita coba kalau memang ada saran-saran yang bisa masuk ke kita coba tanyakan dan segala macam, itu nanti akan kita lakukan sih. Ngelihat postingannya Mbak Dila yang udah mulai jual-jual barang-barang. Saya belum lihat, beneran serius belum lihat kalau itu. Kalau dari support artis sendiri itu biasa dukungannya seperti apa aja, Mas? Baik, kalau untuk support artis itu nanti bisa ditanya ke manajemen ya, karena kan kalau saya pribadi ini nggak ada line langsung ke teman-teman artisnya Mas Indra gitu. Mas, kalau asuransi ada update-nya nggak yang kemarin ditolak? Baik, untuk asuransi saat ini masih yang saya tahu regulernya itu masih ditolak ya, setahu saya. Tadi juga ngobrol sama adik gitu, jadi masih keluarga kita masih mengajukan upaya lah ke pihak asuransi. Asuransi yang sama atau beda gitu mungkin, maksudnya mungkin masih asuransi yang ditolak atau ngajuin lagi gitu? Kemungkinan yang ini ya, kalau yang baru kan pastinya nggak mau ya, orangnya udah sakit gitu kan. Mas, kalau yang Miss Ajeng itu Kenapa tuh? menanggapinya? Miss Ajeng Miss Ajeng yang Dia menyinyir soal yang menghujat Mbak Dila. mantan Mantan karyawannya. Jadi Miss Ajeng itu mantan karyawannya Mbak Dila, Ah. dan sekarang lagi ada kejadian kayak gini, Mbak Dilanya menggalang dana, dia kayak mengkritik gitu, menghujat Mbak Dilanya sendiri gitu. Oh ya, balik kembali lagi itu penilaian, pendapat dan segala macam itu haknya orang masing-masing gitu. Kalau memang dia punya punya pendapat seperti itu, ya nggak apa-apa. Itu pendapatnya netizen gitu. Yang penting kalau memang dia punya tuduhan dan semoga dia punya bukti yang kuat atau apa. Tapi kondisi untuk Mbak Dila sampai saat ini masih sehat atau enggak, kan dihujat juga, terus harus jaga suami juga. Iya, alhamdulillah sih yang saya lihat kondisinya sehat gitu ya, masih tetap nemenin Bang Indra gitu ya. Sekarang memang karena Bang Indra kondisinya juga sudah semakin baik, Kak Dilanya juga udah mulai agak sering istirahat ke bawah, mungkin mandi, ganti pakaian, sholat dan segala macam, beristirahat ya, gantian sama adik saya Harum atau kadang gantian sama saya juga kayak gitu. Mas Cipta, semalam kan Aldi Taher membuat sebuah kayak semacam penggalangan dana juga ya, Ya. sekaligus menjual gitar atau benda kesayangannya. Wow, gitar luar dan biasa. jam. Mas Cipta sendiri sudah mengetahui informasi? Baru tahu saya kalau dijual gitar, tapi kemarin sempat dikasih tahu di info kayak Mas Aldi Taher itu bikin lagu gitu ya, bikin ini. Mas Aldi emang orangnya tuh baik gitu ya. Ya dia apa yang dia bisa lakukan, apa yang bisa gue berikan akan gue coba untuk semaksimal mungkin gitu ya. Dan ya saya pribadi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sama niat baiknya Mas Aldi. Dan hasilnya juga akan diserahkan langsung ke Kadila, Bu. Iya. Bukan ke manajemen. Oke, ya nggak apa-apa itu, bagi yang mau memberikan itu haknya, mau mengasihnya ke Dila atau ke manajemen, karena kan semua itu akan jadi untuk satu tujuan ya gitu, untuk kesembuhannya Mas Indra. Bang, asuransi hanya cair 10%, benar Bang? Asuransi hanya cair 10%-nya benar. kemungkinan, kalau sekarang kan masih di decline nih gitu ya. Kalau mungkin saya juga banyak baca itu, mungkin pengalamannya orang yang pernah menggunakan asuransi ya, mungkin dia pernah dapat pengalamannya seperti itu, jadi tidak di cover memang 100% gitu. Kalau keluarga sendiri udah ada rapat belum terkait langkah kedepannya seperti apa, terkait biaya? Oh sudah, kalau itu kita rapat. Kalau dari keluarganya Indra sendiri, kita kan masih mengupayakan satu bicara sama pihak rumah sakit, kemudian kita rapat keluarga ini ya, bagaimana nih kita urunannya seperti apa gitu kan, apa yang bisa kita kontribusikan nih sama Mas Indra kayak gitu. Berikut dengan Kadila juga. Kalau itu belum, karena kan tadi balik lagi ya, biar Indra fokus, Dila ini fokus dulu aja gitu. Nanti kita kalau udah terkumpul udah berapa ya, sekalian juga kita berikan. Masih ada rencana untuk pindah rumah sakit? Sampai saat ini sih belum, tapi info maksudnya orang ngasih informasi, coba pindah ke rumah sakit ini, coba pindah ke rumah sakit ini, udah banyak, opsi-opsinya udah banyak. Cuma kalau kita mau rencana yuk pindah yuk, itu belum, karena memang Tapi keluarga udah membicarakan itu? membicarakannya dalam arti yuk kita pindahin belum, cuma ya kita kasih lihat ada opsi-opsi aja gitu. Mas, kalau anak-anak bisa Belum. dibawa ke sini atau enggak? Kayaknya nggak bisa ya, karena masih di ruang ICU. Mas Cipta, Bang, apakah nanti kekurangan biaya ini akan menjadi
menjual aset-aset yang Mas Indra punya gitu? Nah itu nanti mungkin bisa ditanyanya ke Indra ya. Kalau untuk aset itu kan ranahnya pribadinya Indra dan Dila. Itu nanti bisa ditanya ke Mbak Dila. Karena kalau dari saya kan nggak mungkin, udah lu jual ini kan nggak mungkin. Berarti sampai saat ini belum ada omongan sampai ke situ ya Mas ya? Belum ada. Kalau BPJS-nya Mas Indra gimana? BPJS-nya Mas Indra, Tahu. aku nggak tahu nih apakah dia bayarin, tapi tahu saya dia ada BPJS gitu. Mas kan ini udah hampir seminggu dirawat di rumah sakit. Mas Ah, ah. waktu itu ada permintaan atau keinginan apa gitu? Semalam kita ngobrol kan sama abang yang pertama gitu kan, diledekin, Dek, lu mau pulang nggak gitu? Mau lah kata dia gitu. Bosen nih kata dia gitu. Terus ditanya lagi, lu mau apa? Mau PS gitu kan. Iya boleh nih buat main kata dia gitu kan. PS berapa? PS1 gitu. Terus kata dia, sekarang udah PS5 dong kata dia gitu. Berarti kan alhamdulillah nih ingatannya masih ada. Terus kemudian ya udah selain PS apa, minta sepatu kata dia. Ya diledekin sama abang kan gitu. Emang gak punya sepatu loh, sepatunya banyak juga, ya gitu-gitu aja sih. Artinya memorinya udah mulai bagus kan? Alhamdulillah. Udah, betul. Mas Cipta, BPJS-nya di sini bisa berlaku atau enggak sih? Nah itu saya belum tahu nih, nanti lagi dicoba sih. Pokoknya kita cobain, upayakan apapun itu, kita upayakan untuk bisa membantu meringankan. Mas, kalau Mbak Dila sendiri dengan keluarga Mas Indra gitu ya, ini sejauh ini sudah ada komunikasi atau memang kan kelihatannya seperti ada langkah yang berbeda nih kayaknya gitu. Sebenarnya bukan langkah yang berbeda ya Mas, karena kalau dari pihak keluarga ini ya kita nunggu aja dulu dari misalnya Mbak Dila bagaimana gitu kan, mau bicara yuk dan segala macam, karena kan balik lagi ya ini ranahnya udah keluarganya pribadinya Indra sama Dila. Kita Jadi keluarga akan keputusan- membantu apa yang memang keluarga ini bisa bantu. Jadi keputusannya tetap ada di Mbak Dila semuanya ya Mas? Iya dong, sebagai istri.